Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Nah, di kesempatan hari ini masih bersama dengan teman-teman mahasiswa dari kelas manajemen merek yang akan membahas tentang rebranding. Bener ya? Betul banget. Nah, silahkan sapa soulmate dulu. Sudah ada siapa di sini? Halo Somet, good day Met. Aku Fani dari mahasiswa manajemen angkatan 2022. Fanny. Iya. Oke, Fanny gitu ya. Oke, Fanny, kita mau bahas rebranding apa hari ini? Hari ini kita bakal bahas rebranding tentang Kakafi menjadi awesome, Bu. Wah, menarik sekali tuh. Saya awalnya itu pertama kali saya belanja di Kakafi itu saya udah dapet tuh paper bagnya Awesome. Kemudian saya sempat kayak kepikiran ini tuh sebenarnya mereknya Kakafi atau Awesome sih gitu ya. Karena kok paper bagnya Awesome tapi kan saya masuknya ke Kakafi gitu ya. Ternyata mereka melakukan rebranding. Oke, boleh diceritain nggak Fani ini proses rebrandingnya seperti apa? Atau ini tuh rebranding yang udah kesekian kali atau baru pertama kali yang dilakukan sama Kakafi? Oke, untuk rebranding sendiri itu yang Kakafi ini pertama kali, Bu. Oke. Itu dilakukan di bulan Agustus baru tahun ini, Oke. di 2024. Oh, baru banget ya berarti? Iya, baru banget. Jadi untuk prosesnya itu mereka tuh ngadain peluncuran di Mall Kelapa Gading di bulan Agustus itu pertama kali mereka ngadain peluncurannya itu. Nama eventnya tuh pop up Oke. Meet Awesome kalau nggak salah gitu. Dan perubahannya hanya di nama aja ya? Di nama aja. Di nama aja, jadi dari Kakafi ke Awesome. Nah, kemudian mungkin pertanyaan saya, apa sih yang melatar belakangi Kakafi sampai dia melakukan rebranding? Karena yang kita tahu kan sebenarnya merek Kakafi itu aja udah banyak dikenal orang kan. Orang udah banyak tahu tuh Kakafi. Tapi kenapa dia malah melakukan perubahan nama menjadi Awesome? Emang dia nggak takut kehilangan konsumennya gitu? Oke. Untuk alasannya sendiri, sebenarnya belum ada klarifikasi yang jelas dari pihak Kakafi gitu sendiri. Cuman menurut saya Bu ya, untuk perubahan ini tuh pasti mereka pengen menyegarkan citra, biar kelihatan lebih fresh gitu. Apalagi nama Awesome ini kan awalnya mungkin dari awesome, yang artinya tuh luar biasa. Mungkin mereka pengen ngasih pengalaman belanja yang luar biasa gitu Bu. Terlihat dari toko-tokonya yang serba kuning gitu, yang identik banget tuh pasti kan. Jadi kayak mereka pengen ngasih pengalaman belanja yang luar biasa. Terus dari barang-barangnya juga kan variatif banget ya Bu ya. Dari parfum, pokoknya tentang lifestyle gitu Bu. Oke. Ya kalau di buku manajemennya Kotler Keller, di buku marketing management tuh warna tuh biasanya punya filosofi tersendiri. Jadi ini pemilihan warna kuning ini luar biasa gitu ya, karena apa? Biasanya kuning itu menandakan cheerful, terus happy, fun, seneng gitu ya. Nah, ini mungkin sejalan dengan image yang mau dibangun sama Kakafi atau Awesome ini gitu ya. Kemudian tadi pemilihan dari awesome ke awesome. Nah, ini mungkin jadi alasan tersendiri juga ya, sehingga orang-orang yang datang ke sana itu akan ngerasa happy, ngerasa senang gitu ya pada saat datang ke Kakafi. Nah, ini menarik sekali. Nah, kemudian apalagi dalam proses rebranding ini yang menarik, Fani? Kalau menurut aku ya, itu dari mereka ngambil influencer sih. Jadi beberapa kali di TikTok aku ya lewat, beberapa influencer itu nge-review secara langsung gitu, datang ke si Kakafinya itu, terus ngeliatin barang-barang apa aja nih yang dijual kayak gitu sih. Terus lebih ke ngajak ya Bu ya, kalau nge-influence kan pasti ngajak biar mereka mempengaruhi orang. Iya betul. Gitu ya. Terus apalagi kan kalau Gen Z sekarang kan FOMO ya, ada barang lucu dikit, kayaknya lucu, dateng deh beli deh gitu. Apalagi kalau gak salah di Kakafi belum lama ini tuh viral karena ada boneka Dino namanya tuh Nailong. Itu tuh ramai banget Bu di TikTok. Itu dijualnya cuma di Kakafi, di Awesome? Betul. Oh, oke. Itu ramai banget, jadi kayak lucu aja gitu. Karena udah gitu si Dinonya kan seralas ya sama si Kakafi itu warna kuning gitu, jadi lucu aja gitu. Matching lah ya. Apalagi sama sekarang tuh mereka ini collab sama Disney. Oh, produk apa? Produk mereka jual produk boneka, jadi ada Duck sama Stitch. Gitu. Oke, itu berarti yang kolaborasi sama Disney. Iya, kolaborasi. Oke, kembali lagi ke masalah rebranding, Fani. Tadi kan Fani sempat bilang bahwa ternyata perubahan itu dari sisi nama kan, dari Kakafi menjadi Awesome. Kemudian ada perubahan lain nggak yang akhirnya mengikuti tadi perubahan dari merek tadi? Kayak misalnya sempat di kelompok sebelumnya bahas kalau Janji Jiwa itu melakukan rebranding diiringi dengan penambahan lini produk.
Jadi nggak cuma jual kopi dan toast aja, tapi mereka menjual makanan-makanan berat. Kemudian rebranding di Gojek, misalnya tadi kelompok yang sebelumnya juga bahas, pada saat mereka melakukan perubahan logo, mereka juga ternyata menambah fitur layanan. Dari 3 fitur menjadi 22 fitur layanan baru gitu. Nah, sekarang kalau misalnya yang terjadi di Kakafi seperti apa? Apakah ada perubahan lain, misalnya produknya sebenarnya Kakafi sih udah beragam ya, variatif banget. udah variatif banget. Apakah ada penambahan dari sisi yang lain, penambahan jumlah toko misalnya, atau penambahan hal-hal yang lain yang seiring dengan perubahan nama tadi? Oke, ada banget. Jadi di Bekasi sekarang ada toko, bener-bener toko Awesome itu luas banget, terbesar di Bekasi. Iya. Terbesar Itu di Bekasi? Iya, terbesar. Salah satu terbesar setelah Central Park itu yang pertama kali. Itu dia ada 2 lantai dan itu jauh lebih lengkap lagi Bu dibanding Awesome di gerai-gerai mall-mall biasanya gitu sih. Iya, kayaknya itu juga muncul di Instagram saya ya, di media sosial saya, bahwa ternyata sekarang Awesome itu punya store terbesar gitu betul ya banget, di di Bekasi Bekasi. Oke, good. Berarti salah satu inovasinya juga bisa dilihat dari situ ya. Mereka tidak hanya menambah jumlah store-nya aja, tapi memperluas dan memperbesar skop tokonya Iya, atau betul. store-nya. Oke, kemudian yang mau saya tanyakan lagi nih, Fani, berkaitan dengan impact dari perubahan yang dilakukan sama Kakafi atau Awesome gitu ya. Kira-kira dengan perubahan ini apa sih yang diharapkan sama Kakafi atau Awesome ini? Apakah jumlah konsumennya sudah terlihat jelas bertambah atau seperti apa? Justru kalau dari konsumen pasti bertambah ya Bu. Excited karena lebih besar, ada gerai yang lebih besar, yang lebih luas, terus bisa barangnya juga mungkin jauh lebih variatif gitu. Sejauh ini sih menurut aku responnya positif banget ya kalau dari konsumen. Cuman memang menurut nama mungkin masih agak yang masih tricky Awesome gitu. apa ya? Awesome Mungkin apa orang sih? mungkin orang lebih PW ngehnya, panggil PW lebih sama PW-nya Kakafi sama gitu. Kakafi. Iya benar. Tapi namanya rebranding pasti akan membutuhkan waktu ya. Iya, betul banget. Membutuhkan waktu untuk adaptasi. Tapi semoga konsumennya Kakafi atau yang dalam hal ini sudah berubah menjadi Awesome bisa lebih bertambah lagi. Betul banget. Oke, good. Terima kasih ya Fani untuk obrolan kita pada siang hari ini. Mungkin habis ini Soulmate bisa langsung datang ke Awesome ya, di cabang-cabang terdekat Betul. dari tempat tinggal Anda semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di obrolan-obrolan berikutnya. Good day, mates.